Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Ripka Cynthia Febriati Bunara selaku dosen akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Di saat ini saya akan membawakan materi perkuliahan yaitu akuntansi sektor publik dengan topik utama yaitu lingkup akuntansi sektor publik atau pengantar akuntansi sektor publik. Video ini dibuat merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tirdharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Untuk pertemuan kali ini, akan saya membahas tentang ruang lingkup atau pengantar akuntansi sektor publik. Dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniorisme sesuai dengan bidang keahlian yaitu akuntansi sektor publik, serta mampu menunjukkan kerja mandiri bermutu dan terukur. Selain itu, untuk CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu untuk menerapkan pemikiran secara sistematis dalam konteks ilmu, pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian, dan mahasiswa dapat menuangkan regulasi akuntansi sektor publik. Proses pembelajaran ini dilakukan oleh mahasiswa dengan cara tatap muka di kelas, diskusi di kelas, serta menganalisis studi kasus. Untuk presentasi penilaian, dilihat berdasarkan poin-poin berikut ini. Yang pertama, tugas akan diberikan presentasi 20%, partisipasi sebesar 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronis yang dilakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Shalom. Assalamualaikum bagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ripka Bunara yang akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu pengantar akuntansi sektor publik atau untuk bab yang pertama. Jadi untuk pengantar akuntansi sektor publik ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu akuntansi sektor publik atau organisasi sektor publik. Karena berbeda dengan perusahaan ya, kalau berbicara mengenai sektor publik itu berarti kita berbicara mengenai dunia pemerintahan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita di saat ini yang pertama kita akan memahami tentang pengertian sektor publik itu sendiri. Yang kedua, menyebutkan karakteristik dari organisasi sektor publik, dan yang ketiga menjelaskan implementasi karakteristik dari organisasi sektor publik itu sendiri. Nah, yang pertama, di sini kita akan menjelaskan tentang definisi dari organisasi sektor publik. Definisi dari organisasi sektor publik itu merupakan penyedia barang publik yang merupakan komoditas non-privilege dan non-exploited. Diperlukan dalam rangka struktur sosial di mana menjembatani masyarakat. Jadi penyedia barang dan jasa itu adalah pemerintah dan yang menikmatinya itu adalah masyarakat, gitu ya. Barang dan jasa itu bisa dirasakan maupun tidak bisa dirasakan. Jadi masyarakat itu dia yang akan menikmati apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian, ya. Nah, kita berbicara mengenai sektor publik, berarti kita juga berbicara mengenai sektor swasta, gitu ya. Jadi sektor publik ini tidak bisa dilepas pisahkan dari sektor swasta. Awal mulanya itu sebenarnya kita mengadopsi dari sektor swasta, kemudian diturunkan ke dalam sektor publik karena sektor publik itu dia belum ada aturan yang mengikat. Maksudnya belum ada
Kalau sektor swasta itu kan dia ada kiblatnya tuh dari Amerika Serikat, tapi kan sektor publik ini dia baru mau berkembang, jadi dia mengkiblatkan pada sektor swasta. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan atau persamaan dari kedua sektor ini. Jadi yang pertama kita lihat persamaan terlebih dahulu. Kedua sektor ini merupakan integrasi dari sistem ekonomi. Jadi dua-duanya tuh bergerak dalam satu dunia yang sama. Maksudnya bidang ekonomi yang akan berada pada satu negara atau wilayah di mana menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu dalam hal ini manusia ya yang akan menggerakkan sumber daya itu. Dan tujuannya utama itu mencapai kesejahteraan dari sumber daya itu atau penggunanya itu masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menghadapi masalah yang sama. Masalah yang sama yaitu memiliki keterbatasan sumber daya yang ada. Jadi kita punya sumber daya manusia terbatas, tapi kita punya kebutuhan itu paling besar. Yang ketiga, proses pengambilan manajemen termasuk dalam manajemen keuangan. Nah, karena dia itu dalam dunia sistem ekonomi atau dunia bisnis, jadi tetap berada dalam manajemen keuangan. Jadi tidak bisa dilepas pisahkan, sektor publik ini dia bagian dari sektor swasta. Setelah itu terikat dengan aturan yang ada, karena kita kan berada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi kita harus patuh kepada aturan yang ada di negara kita. Nah, itu adalah beberapa persamaan yang mendasar dari kedua sektor ini. Setelah itu, berikutnya itu adalah perbedaan. Nah, kalau sektor publik ini, dia tidak mencari keuntungan atau non-profit gitu ya. Sementara kalau sektor swasta, otomatis mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian, sumber pendanaannya. Kalau dari sektor publik itu, dia punya pendanaan itu bisa dari pajak, retribusi, kemudian dia punya laba dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kemudian dia punya ada juga yang disebut dengan penjualan dari aset-aset negara. Itu untuk sektor publik. Tapi kalau misalnya swasta itu berbeda, jadi bisa dari pinjaman dari eksternal dan juga pembiayaan dari internal, itu ya berbeda. Selain itu pertanggungjawaban. Untuk sektor swasta, mereka pertanggungjawaban itu kepada para pemegang saham, ya, atau stakeholder, bisa eksternal maupun internal. Tapi kalau untuk publik itu dia akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena masyarakat itu merupakan pemegang tertinggi dari publik itu sendiri. Jadi kepala daerah akan mempertanggungjawabkan mereka punya kinerja itu. Perwakilan masyarakat adalah DPR dan MPR, gitu ya. Kemudian struktur organisasi dari sektor publik itu sangat familiar dengan kaku, kemudian hierarki dan birokrasinya. Itu salah. Sementara kalau struktur organisasi mereka lebih fleksibel, jadi berdasarkan dari kebutuhan dari organisasi itu. Sementara kalau teman-teman perhatikan untuk sektor publik itu kan berbeda, jadi ada kepala dinasnya, sekretarisnya, kemudian kepala-kepala bidangnya gitu ya. Jadi ditentukan atau dipilih berdasarkan putusan dari kepala dinasnya gitu ya. Sementara kalau misalnya kepala daerah kan berdasarkan pemilihan. Sementara kalau perusahaan itu tidak, siapa yang memiliki modal berarti dia masuk dalam kategori yang milik perusahaan itu selain pemilik saham gitu ya. Sementara itu dari karakteristik anggaran. Nah, anggaran itu untuk sektor publik dia terbuka untuk umum. Kenapa dia terbuka untuk umum? Karena dia mengutamakan kepentingan masyarakat, non privat itu ya, non profit ya. Sementara kalau misalnya untuk swasta mereka itu tertutup untuk umum. Jadi mereka khusus untuk di dalam mereka sendiri, sangat berbeda. Kemudian sistem akuntansinya, kalau publik kita sistemnya itu cash, sementara kalau swasta itu kita berdasarkan sistem accrual accounting, itu sangat berbeda. Kemudian itu adalah beberapa perbedaan yang paling utama dari sektor swasta dan sektor publik. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana karakteristik utama dari organisasi sektor publik itu sendiri. Yang pertama, dia itu tidak mencari keuntungan jelas. Jadi dia mengutamakan kepentingan masyarakat.
dia tidak berorientasi kepada publik, tidak berorientasi kepada laba, dan dia mengutamakan kepentingan masyarakat karena kan dia punya sumber anggaran atau sumber dana itu dari APBD atau APBN tadi ya, dari laba, dari pajak. Kemudian karena orientasinya itu adalah publik, berarti dia secara keseluruhan itu dimiliki oleh publik. Jadi masyarakat memiliki hak penuh terhadap apa yang menjadi milik masyarakat itu sendiri. Selain itu, tadi kepemilikannya tuh tidak digambarkan dalam bentuk saham. Sangat berbeda tadi dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan kan kita akan membagi saham dalam bentuk dividen, jelas akhir tahun akuntansi. Sementara kalau kita bagian sektor publik itu tidak ada yang disebut dengan pembagian saham atau pembagian keuntungan, tapi kita akan merasakan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Salah satunya dengan cara pembayaran pajak. Kalau pembayaran pajak itu dengan baik, berarti kita bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya itu infrastruktur jalan, ya kan? Kemudian bisa juga rumah sakit atau hal-hal yang lainnya. Kemudian, nah, berhubungan dengan keputusan atau pengambilan keputusan. Di sini akan pada konsensus atau berdasarkan pada pimpinan, gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu kan pengambilan keputusan juga bisa pada pemegang saham yang paling banyak. 50% ke atas dia punya hak untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau di bagian publik ini tidak. Yang akan ambil keputusan itu adalah pimpinan tertinggi, puncak top pimpinan. Meskipun masyarakat itu memiliki hak terhadap kekayaan dari yang ada di sini, tapi berbeda dengan pelaksanaannya. Pengambilan keputusan itu tetap pada pimpinan tertinggi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu karakteristik yang paling utama dari sektor publik atau organisasi sektor publik. Nah, di sini ada beberapa jenis dari organisasi sektor publik itu. Yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu kita kenal dengan kementerian, badan, lembaga. Kalau pemerintah daerah itu berarti kita mengenal dengan provinsi dan kabupaten kota, gitu ya. Kalau misalnya kota berarti Kota Madia Ambon, kalau provinsi berarti Provinsi Maluku, gitu ya. Kemudian jelas organisasinya nirlaba, jadi tidak mencari keuntungan, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dan bisa berupa contohnya tuh rumah sakit, kemudian BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara juga. Selain itu juga yayasan-yayasan, tapi yayasan yang dibawa atau langsung dari pemerintah, gitu ya. Ada juga yayasan yang berdiri sendiri, bukan dari pemerintah. Ada juga yang dia yayasan swasta tapi di bawah pengelolaan pemerintah. Ada juga seperti itu. Jadi mereka kerjasama. Itu ya beberapa jenis dari organisasi sektor publik. Nah, pada organisasi sektor publik itu yang paling utama atau yang paling familiar itu dikenal dengan value of money untuk organisasi sektor publik. Di sini value of money ini lebih mengutamakan kepada ekonomi, kemudian efisiensi, efektivitas, equity, dan quality. Itu ya. Itu merupakan kunci atau dibilang dasar dari organisasi sektor publik. Jadi mereka mengutamakan inputnya itu dipergunakan dengan harga yang paling rendah. Kenapa? Karena mereka tidak mencari keuntungan. Kemudian efisiensi, jadi menggunakan input itu untuk menghasilkan output yang maksimal, gitu ya, supaya bisa mensejahterakan masyarakat dengan cara contohnya itu pemungutan pajak. Jadi pajak itu merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pajak itu berlaku bagi teman-teman yang sudah memiliki penghasilan atau bagi perusahaan juga wajib membayar pajak, supaya pajak itu bisa dirasakan kepada semua lapisan masyarakat. Kemudian efektivitas, ini berhubungan dengan program kerja dari pemerintah, jadi harus tepat sasaran, harus dirasakan oleh semua masyarakat. Kemudian keadilan, jadi tidak ada memandang bulu, jadi merata kepada semua masyarakat, karena kan fokusnya itu kepada pelayanan masyarakat kan. Yang terakhir pemerataan, jadi berhubungan juga dengan keadilan tadi, benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat. Tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada golongan-golongan dari penghasilan paling tinggi sampai yang paling rendah merasakan pelayanan kepada masyarakat itu. Nah,
manfaatnya value of money ini, yang pertama meningkatkan pelayanan publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena utamanya itu mereka memberikan pelayanan kepada publik yang prima. Kemudian meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta pelayanan tetap pada sasarannya. Jadi dia konsisten dan dia tepat sasaran. Jadi yang tadi menjangkau kepada semua lapisan masyarakat, tidak ada pandang golongan-golongan. Yang terakhir, di mana pelayanan publik ini dia menekan biaya atau menurunkan biaya, tapi harus tepat sasaran. Efisiensi dan efektivitas itu harus mengena. Itu manfaat dari value of money. Nah, di sini ada yang disebut dengan ruang lingkup dari akuntansi sektor publik. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bilang organisasi sektor publik itu sama juga dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik karena di dalamnya itu organisasinya menjalankan akuntansinya. Jadi yang disebut dengan akuntansi sektor publik itu sendiri. Dia memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi. Jadi ada standarnya atau aturannya yang disebut dengan standar akuntansi pemerintah, SAK itu ya. Kiblatnya atau aturan yang mengatur tentang akuntansi sektor publik adalah standar akuntansi pemerintah. Kemudian lembaga publik tadi sama. Kalau pusat dan daerah, badan usaha milik negara, milik daerah, kemudian LSM, universitas, organisasi yang merupakan bagian dari sektor publik itu. Universitas kita juga layanan publik, sektor publik. Kemudian komponen dari lingkungan organisasi sektor publik itu. Jadi ada faktor ekonomi, politik, kultural, demografi. Jadi dia tidak bisa dilepas pisahkan. Faktor ekonomi itu keadaan dari kondisi perekonomian suatu daerah, bagaimana pemerintah bisa mengatur perekonomian itu, jadi tidak boleh ada inflasi, harga barang itu harus stabil supaya masyarakat itu dia capai pada sejahtera itu, ya kan? Kemudian politik juga harus stabil. Kalau politik tidak stabil, bagaimana masyarakat bisa sejahtera? Gonjang-ganjing sini sana berarti berdampak juga kepada masyarakat. Kemudian kultur atau budaya. Karena kan kita berada pada sebuah negara atau daerah, berarti harus menyesuaikan dengan budaya yang ada pada daerah tersebut. Sama demografi atau tata letak daerah, sama juga dengan kultural itu tidak beda jauh. Dan yang terakhir adalah tujuan dari akuntansi sektor publik, di mana harus ada pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen ini dilihat dari bagaimana pemerintah menggunakan atau memberdayakan sumber daya tadi yang terbatas itu untuk menghasilkan tujuan utama, yaitu mensejahterakan masyarakatnya, gitu ya. Kemudian akuntabilitas itu bisa dalam bentuk mereka punya pelaporan keuangannya tadi dengan menggunakan sumber daya yang begitu sedikit. Nah, pertanggungjawaban. Nah, tadi pertanggungjawaban itu pimpinan daerah atau kepala daerah mempertanggungjawabkan mereka punya kinerja atau pekerjaan mereka kepada DPR MPR sebagai perwakilan masyarakat. Itu ya, itu yang disebut dengan ruang lingkup dari akuntansi sektor publik. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik, dipersilakan. Mungkin 2 pertanyaan saja. Silakan teman-teman. Bebas, terserah apa yang mau teman-teman tanyakan. Silakan. Silakan bertanya saja, mau tanya apa. Jadi intinya teman-teman harus bisa membedakan akuntansi sektor publik dengan akuntansi swasta. Karena perlakuan akuntansinya itu berbeda. Dia punya laporan keuangan secara berbeda meskipun nama laporan keuangannya itu sama. Tapi perlakuan untuk proses pencatatan laporan keuangannya itu berbeda. Nama-nama akunnya kan berbeda, ya kan? Dan dia tidak mencari keuntungan, dia hanya fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silakan teman-teman diberikan waktu untuk bertanya.
Mau bertanya tentang keadaan sektor publik di Ambon kah, di Maluku kah? Terserah, karena kan sektor publik berarti pemerintah daerah. Kalau di Ambon berarti kita lebih ke pemerintah daerah, SKPD atau OPD, Satuan Perangkat Daerah gitu ya. Silakan teman-teman bertanya dulu. Bertanya saja tidak apa-apa. Silakan Nona. Ya. Ini kan tadi Ibu menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran akuntansi publik dalam mencegah korupsi atau penyalahgunaan anggaran di sektor pemerintah? Dan yang kedua, menurut Ibu nih, sistem akuntansi publik di Indonesia sudah cukup transparan dan akuntabel atau belum? Terus apa tantangan terbesar dalam implementasi? Oke, terima kasih Nona. Nah, kalau akuntansi sektor publik yang tadi ditanyakan itu tentang audit sektor publik ya. Jadi biasanya tuh pemerintah daerah mereka akan melaporkan mereka punya laporan keuangan. Jadi semua SKPD atau OPD itu akan diperiksa terlebih dahulu oleh internal auditor pemerintah yang disebut dengan inspektorat, gitu kan. Jadi inspektorat itu mereka akan melakukan pemeriksaan dulu pada setiap OPD atau SKPD. Setelah itu nanti akhir dari laporan keuangan itu dari pemerintah akan diaudit oleh BPK, ya kan? Kemudian hasil laporan itu akan dikeluarkan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan itu, laporan audit BPK. Jadi pada sektor publik itu auditornya itu adalah inspektorat. Kalau untuk kabupaten kota, setelah itu setelah diaudit oleh inspektorat internal ya, auditor internal kayak perusahaan itu perusahaan memiliki auditor internal tersendiri. Kalau setelah itu mereka akan diaudit oleh auditor eksternalnya atau kantor akuntan publik dan akan dibayarkan atas jasa mereka. Laporannya itu laporan audit atas laporan keuangan. Kalau pemerintah berarti mereka akan diaudit terlebih dahulu oleh inspektorat. Setelah itu baru diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti itu. Nanti hasil akhirnya baru diumumkan apakah mereka itu hasil laporannya itu wajar tanpa pengecualian kah? Ataukah tidak memberikan pendapat, disclaimer kah, seperti itu. Jadi sama, sektor publik dan sektor swasta mereka punya auditornya masing-masing. Intinya perlakuannya sama tapi istilahnya saja yang berbeda-beda. Dia punya sistemnya juga berbeda. Karena kan tadi saya bilang sektor swasta ini sektor publik ini sebenarnya mereka mengadopsi dari sektor swasta. Karena tidak ada awal dari sektor publik itu tidak punya kiblat sendiri, tapi mereka mengadopsi dari sektor swasta, seperti itu. Nah, kalau yang kedua tadi, Nona pertanyaannya tuh maaf, bisa diulang? Ya. Iya. Kalau menurut saya, sebenarnya tuh saya pribadi, mau dibilang sudah transparan, tapi ada dari auditornya BPK itu menyampaikan bahwa laporan keuangannya itu sudah wajar tanpa pengecualian, tapi pada praktiknya itu masih ada terjadi penyalahgunaan. Jadi sebenarnya itu kalau menurut saya relatif saja. Kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai bidang akademisi, ada aturan yang dijalankan, tapi ada juga aturan yang disampingkan gitu ya. Jadi tidak serta-merta 100% aturan itu dijalankan. Biasanya tuh pada pimpinan pemerintahan itu mereka akan lebih kepada pengambilan kebijakan berdasarkan situasi yang ada di pemerintah itu, kabupaten itu. Jadi tidak 100% aturan itu diterapkan. Bagaimana ya? Misalnya untuk kabupaten baru ya, mereka tidak serta-merta menerapkan 100% itu aturan itu berlaku, tapi mereka akan menyesuaikan dengan kondisi dari kabupaten yang baru itu. Kan tidak mungkin misalnya Kota Madya Ambon, dia punya perlakuan accountingnya sama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Itu kan baru dibuka beberapa tahun lalu. Jadi
disesuaikan dengan kondisi kabupaten tersebut. Kita tidak bisa 100% menerapkan bahwa harus benar-benar sesuai aturan supaya menghasilkan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian, tapi kan tidak bisa. Kemudian ada juga kebijakan-kebijakan tertentu yang diambil oleh pimpinan, bisa untuk kepentingan pribadi atau juga bisa untuk kepentingan masyarakatnya. Dan pada umumnya sektor publik itu merupakan celah untuk melakukan penyelewengan. Tetapi ya bisa saja hasil laporan dari auditnya itu ya wajar tanpa dengan pengecualian seperti itu. Jadi dia berbanding terbalik. Sebenarnya ada juga yang benar-benar menerapkan aturannya. Jadi ya kita yang sudah belajar tentang dunia akuntansi, tentang dunia audit, sektor publik maupun swasta, ya kita semestinya bisa memilah dan membedakan mana yang baik dan mana yang benar ketika teman-teman turun di dunia kerja. Seperti itu. Karena terkadang dunia kerja itu bisa berbanding 100% terbalik dengan saat kita duduk di dunia pendidikan ini. Seperti itu saja. Kemudian yang terakhir itu apa, Nona? Oh, 2 pertanyaan saja. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk teman yang bertanya meskipun sudah siang. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir saat ini dan sudah bertanya. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor publik yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan dan menjadi bahan pertimbangan penilaian dalam kegiatan sertifikasi dosen saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian.